Gitu loh. Jadi titik beratnya cuman dari perubahan atau dari usaha manusia. Gitu loh. Jadi susah. Gitu loh. Jadi kemungkinan itu ketika kita berusaha benar-benar hilang. Jadi benar-benar 100% sesuai dengan respon hatimu. Kalau Calvanis tadi adalah jadi apapun yang terjadi kamu tetap di situ dengan posisimu itu. Jadi hilang. Nah, terus apa yang menjadi tekanan batinnya Hipel gitu kan? Titik beratnya apa? Apakah bisa hilang? Kita belajar dulu dari dua aliran tadi ya. Nah, terus akhirnya kita bisa simpulkan apa? Bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang di mata Tuhan. Keselamatan itu seperti form yang terus ada. Tetapi ada segelintir orang yang nggak bisa menerima keselamatan itu. Atau keselamatan itu bisa hilang. Tapi dari sisi manusia, dimulai dari apa? Ketika kita tidak percaya, menolak dan menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kayak gitu. Ini nggak ada di slide. Nah, ada, pinter. Baru tahu. Jadi aku kurang lengkap tadi ngeliatnya. Kayak gitu. Oh, habis. Oh, belum selesai kelihatan ini tadi. Oke. Gitu ya. Serat gitu. Kayak gitu ya. Karena waktunya nggak nutup. Jadi nah itu kita yang kedua adalah kita menjadi suam-suam kuku tuh pura-pura percaya. Yang biasanya cuma haleluya amin. Kayak gitu loh. Maksudnya apa? Contoh, ada namanya sinkretisme gitu ya. Itu sinkretisme lah nggak salah. Ini kan bisa cari sendiri ya. Itu bagaimana kita masih percaya dua Allah gitu loh. Semacam seperti itu gambarannya. Contoh, ya kalian bisa cari misalnya dua agama itu kebudayaan jadiin satu. Contoh, kalian percaya Tuhan tapi masih percaya dukun, nggak bisa. Itu sama aja suam-suam kuku ya. Suam-suam kuku nggak bisa. Kayak KTP juga bukan disebut Kristen, bukannya nggak ke gereja loh ya. Suam-suam kuku kayak gitu, nggak ke gereja tapi kamu hidupmu tentram ya apa semua hidupmu sesuai dengan Tuhan karena memang melayani ya beda cerita gitu loh. Karena ada something wrong ya nggak apa-apa, kamu gereja online misalnya nggak apa-apa gitu loh. Yang terakhir adalah ketika kita memilih dan berpaling kepada Allah lain dan menjadi hamba dosa. Bukan berarti kita nggak bisa berdosa, tapi kita hidup di dalam dosa tanpa ada pertobatan sampai ke matian. Jadi keselamatan berhenti ketika kamu metom, nggak bisa yang namanya gue panggil kembali arbane, jangan main kembali. Gak iso bokiro tali ulur kayak hubunganmu. Kan gitu. Beberapa nggak relate, soalnya nggak punya pasangan, jomblo kayak Erik gitu. Nah, nggak bisa. Kayak gitu loh. Jadi kamu udah mati, terputus hubunganmu dengan dunia orang mati. Yang sesama deket-deketan neraka dan surga, deket-deketan. Yang surga dan neraka aja nggak bisa sama metong. Meskipun ada sih tempatnya Hades, tapi beda ya. Gitu. Apalagi nanti, gitu loh maksudnya. Ya, ya terus yang kita percaya apa kok? Rata kiri atau rata kanan nih? Gitu loh. Nah, yang kita percaya adalah kita percaya yang namanya di tengah gitu ya. Kita percaya yang namanya biblical. Jadi bagaimana selamat itu sekali pertobatan setiap hari, bahwa kita percaya bahwa keselamatan itu Tuhan berikan cuma sekali. Tapi untuk menjaga kita di dalamnya, kita terus harus bertobat. Kita perlu jaga. Seperti hari ini, kita dikasih iPhone cuma sekali. Tapi apa caranya iPhone terus ada di tangan kita? Ya kita selalu cek, kita langsung bertobat. Oh nggak boleh kebentur, oh nggak boleh jatuh, sama gitu ya. Jadi hal yang kita percaya cuma satu, bahwa selamat itu sekali pertobatan setiap hari. Nah kalau terakhir kita belajar sedikit ya tentang istilah-istilah ya. Nah, dua hal sih terakhir, nggak terakhir juga ya, kayak gitu. Agak lama ya guys hari ini ya. Keselamatan soalnya belum selesai, ini sebenarnya masih banyak gitu ya. Cuma nggak skip aja. Nah, jadi
Jadi kita baptisan sekali aja, kecuali fotomu hilang, ya dong. Gerejamu masih pakai catatan manual, ya silakan baptis lagi, gitu ya. Nah, memang gereja membutuhkan baptisan ulang sebagai tanda dia benar-benar firm dengan baptisanmu, laku nois, ya. Tetapi yang paling penting adalah pertobatan. Karena seringkali orang berhenti di justification. Justification itu apa? Memberikan status anak. Seperti Hosea ke Gomer, sekarang kamu menjadi milikku kembali. Kayak gitu. Wow. Nah, pinter sekarang mau baca ya. Oke, jadi ya, waktu lampau, keren ya. Namanya adalah justification. Yang artinya adalah sekali anak tetap anak. Lu dalam kakak nggak mungkin dicoret coy, masih narkoba apa gak dicoret? Salah. Sedang ngancem-ngancemnya nggak dicoret. Jadi meskipun kita pun keluar rumah dan akhirnya lo pasti kan ngomong apa? Kamu nggak tangkap anak lagi, tapi nggak dicoret dari kakak. Kan maksudnya sama aja ya. Maksudnya sekalian tetap anak gitu loh. Nah ini yang sering dipertanyakan bagi orang, nggak bisa, ini nggak bisa diambil. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya dan oleh pendamaian kelahiran kembali, oleh pembaruan Roh Kudus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi ada kekudusan yang kedua, jangan berhenti di sini, gitu. Nah inilah yang kita berkata bahwa sanctification yang artinya adalah pertobatan setiap hari, gitu kan? Selalu menuju kesempurnaan seperti Bapa itu sempurna. Ini makanya bertobat itu setiap hari. Keselamatan ini cuma sekali. Berproses semakin serupa dengan Kristus. Nah, baru yang akan datang glorification. Nah, ini waktunya kok sampai metong gitu kayak gitu kan. Nanti aku mau ngomong ke ini, sahabatku makin Jibril gitu kan. Wes, ini Mikael itu sahabatku. Nah, ya, itu sahabat gue. Ya, saya nggak mau kalah dengan pendeta punya sahabatnya Mikael atau Gabriel gitu ya. Nah, nanti aku mau request ini, apa namanya, trompetnya ini pakai nada mixway gitu ya. Nah, kan asik ya, gitu kan. Pengangkatan kalau lagi mixway gitu. Sambil kita gini, gitu kan. Nah, tapi kita ngomong dari glorification, ngomong tentang nanti kesempurnaan. Kita udah diselamatkan daripada dosa, udah lepas dari dosa selama-lamanya. Rasa sakit gitu kan, dan rasa sakit dan lain-lain kayak gitu ya. Inner taskku dari gitu. Jadi kembali lagi bahwa untuk mencakup dari yang lampau dan yang kini dan yang akan datang, selamat sekali bertobat tuh harus tiap hari. Kayak gitu. Nah, jadi kita cuma mikir itu, berarti kita percaya hal apa sih? Kita percaya bahwa ada orang-orang yang dipilih Tuhan, tapi kita juga percaya ada orang yang karena panggilan hati dia berbalik ke Tuhan. Main aman ya gitu ya, main aman nih. Seringkali kita dibilang main aman gitu ya. Oh dia nggak milih-milih aliran nih, curang gitu kan. Tapi ini percaya bahwa ada orang yang memang ditentukan Tuhan untuk selamat, tapi juga ada yang ditentukan untuk menggunakan kehendak bebas, mereka bertobat karena mendengarkan Injil. Yang percaya berarti yang paling penting adalah ketika kita terima keselamatan, yang paling penting adalah kerjakanlah keselamatanmu. Oke, jadi ketika kita merespon kerjakan keselamatanmu, bukan ketika kamu untuk dapat surga lagi, itu agama seberang, jangan melok-melok, capek, gitu ya. Biarkan dia, jangan kita, gitu kan. Kalau kita berjuang semua, mana dong, gitu kan, Tuhan yang benar, gitu kan. Nah, jadi maksudnya bahwa biarkan mereka mencari surga sana-sana, kesempurnaan apa, udah kita fokusnya menikmati aja, sambil kita makan popcorn, gitu kan, ngelihat mereka berusaha, gitu kan. Jadi kita nggak percaya yang namanya penginjilan arwah orang mati, nggak bisa ya, gitu. Kita nggak bisa. Jadi kita nggak percaya akan penginjilan orang mati. Kalau Yesus itu sebenarnya ketika turun ke dunia itu ngomong tentang gini loh, proclaim. Nah ini jangan mau disesatkan banyak orang, tapi proclaim, declaration. Jadi kayak memberikan satu deklarasi, aku udah mati loh.
dan bangkit sesuai dengan janjiku. Nah, ya di Hades cuma bisa ngomong apa? Lalalala gitu. Nah, kasep nih gitu kan. Oh gitu mbak-mbak nginjil kemarin tak ya no kan gitu. Kayak gitu. Jadi maksudnya balik ke situ ya, berarti nggak bisa gitu. Jadi kalau kita percaya hari ini selamat sekali pertobat setiap hari, kita nggak memilih Kalvanis beginilah aliran apa enggak, tapi kita percaya hari ini bahwa yang paling penting adalah ketika kita sudah mendapatkan yang namanya kasih karunia, kerjakanlah keselamatanmu dengan cara apa? Menghasilkan buah. Tunjuk oleh kalian dapat iPhone, guna no iPhonemu ini, gitu kan? Guna no Huawei-mu ini, gitu kan? Jadi kita perlu respect dan kita menghasilkan buah. Filipi 2 ayat 12 sampai 13 terakhir. Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu. Bukan untuk mendapatkan keselamatan loh ya. Dengan takut dan gentar. Tahu enggak sih aku mencari kata takut dan gentar itu sambil nyanyi Acta Gentar. Fun fact-nya kayak gitu. Cuman apa kata takut dan gentar? Yang artinya bahwa kita harus tetap takut. Artinya dan gentar apa? Kita benar-benar melakukan dengan serius. Gitu loh. Kita harus tetap dengan respect. Gendeng Tuhan ini gendeng yo. Mati-mati capek-capek mati buat aku yo. Kalian ngelakuinnya dengan serius. Saatnya aja ketang bolong-bolong kan gitu. Mana respectnya? Ya. Jadi kembali lagi bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati buat kita, kita percaya justification, kita perlu yang namanya bertobat setiap hari. Kita perlu hidup di dalam Kristus. Karena yang selamat itu bukan tentang yang jadi Kristen. Bukan yang ke gereja, bukan. Tapi hidup yang di dalam Kristus. Yang di dalam rumah Kristus itu tadi. Itulah yang akan selamat. Dan akan mendapat kekudusan yang ketiga, glorification. Gitu ya. Yo, so sampai sini dulu. Oh, panjang ya. Panjang ya, Bu. Gitu. Oke, mungkin aku harus bertobat untuk nggak ngomong ini lagi. Panjang, gitu kan. Mendingan ngomong, aku seneng sih. Tapi kalau tahun lalu lebih sering ngomong ini blenger ya. Gitu kan. Nah, itu sampai sini. Jadi aku harap kalian bisa paham. Karena di season berikutnya, percayalah soalnya nggak segampang itu. Dan nanti aku buat bagaimana ya tidak mencontek gitu ya, coba tidak mencontek. Kebacut les nyontek. Agama cek nyontek kebacut. Kata aku bilang kayak gitu. Agama cek nyontek gitu. Kebacutnya gundeng kan niku. Senang Tuhan lagi gitu kan. Dosanya double mana? Kan gitu. Ibarat. Nah, gitu ya. So sampai sini ayo Erik berdoa tepuk tangan tuh. Aku tahu nyawamu tinggal 5 watt kan. Nah, ayo. Doa. Dan harus tanya. Oke. Ya, oke. Untuk mengakhiri Foundation of Faith kali ini kita satu dalam doa. Yang Tuhan, Kau berbicara Tuhan melalui kode ini Tuhan, supaya fondasi iman kami bisa dikuatkan lagi Tuhan, kami bisa memahami lebih lagi tentang dasar-dasar dari kekristenan sendiri Tuhan, dan kami bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, karena Kau yang mengasihi kami lebih dulu Tuhan. Thank you Bapak, ajari kami selalu, dan kami akan mengakhiri Foundation of Faith Part 1 hari ini Tuhan. Biarlah Foundation of Faith 1 di Part 2 dan Part 3 bisa bersama mereka. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Commute. Jadi kalau tanya jangan lupa ya, selamat ya, selamat gitu karena Yesus sama mati buat aku gitu ya. Jangan kayak lagi loh ya, tetap panjangin 1,5 jam ini. Kebacut loh sampai aku loh, sampai ngamuk loh kamera aku.
tak ting 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 tak ting tang ting 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 ting. Ayo foto 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 foto, jangan dulu jangan pergi dulu. Ayo foto foto foto.